Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat atau mendengar seorang siswa yang tidak diajak bermain di lapangan, diejek saat sedang berbicara, atau bahkan dianggap tidak ada dalam kelas? Jika iya, mungkin kalian telah menyaksikan salah satu bentuk diskriminasi di sekolah. Diskriminasi adalah realitas yang menyakitkan, tetapi seringkali dianggap remeh atau bahkan tidak disadari. Menurut penelitian dari Journal of Educational Psychology pada tahun 2023, lebih dari 40% siswa di seluruh dunia pernah mengalami diskriminasi selama masa sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa diskriminasi bukanlah masalah kecil yang terjadi sesekali, tetapi sesuatu yang menyentuh hampir separuh populasi siswa. Diskriminasi tidak hanya melukai hati, tetapi juga membentuk luka yang membekas dalam diri seorang anak. Dari kata-kata yang menyakitkan hingga perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi menciptakan dinding yang membatasi potensi siswa dan membebani mereka dengan rasa takut, malu, atau bahkan kebencian terhadap diri sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi berbagai sisi diskriminasi dan pengucilan di sekolah, mengapa hal ini terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasinya. Diskriminasi di sekolah hadir dalam berbagai bentuk, seringkali tersembunyi di balik candaan, kebijakan, atau bahkan perilaku sehari-hari. Sebuah penelitian dari International Journal of Educational Research pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 35% siswa pernah menjadi korban diskriminasi verbal. Ini bisa berupa ejekan, hinaan, atau bahkan candaan yang sebenarnya menyakitkan. Kata-kata ini, meskipun tampak sepele, bisa membuat seorang siswa merasa terasing dari lingkungannya. Bagi beberapa orang, mungkin itu hanya ucapan singkat, tapi bagi korban, setiap kata terasa seperti serangan yang tak terlihat. Lebih jauh, 28% siswa merasa dikucilkan dari kelompok sosial di sekolah. Mereka diabaikan dalam percakapan, tidak diajak ke pesta ulang tahun, atau bahkan tidak memiliki teman duduk di kelas. Bayangkan rasanya menghadiri sekolah setiap hari, tetapi merasa seperti tidak benar-benar ada di sana, tidak terlihat, tidak dihargai, dan tidak dianggap penting. Yang lebih mengejutkan lagi, 22% siswa melaporkan bahwa diskriminasi juga datang dari pihak sekolah sendiri, seperti guru atau staf. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan dalam kesempatan belajar, atau bahkan diperlakukan berbeda hanya karena latar belakang mereka. Ketika seseorang yang seharusnya menjadi pendukung justru menjadi bagian dari masalah, kepercayaan siswa terhadap sistem pendidikan runtuh. Selain diskriminasi sosial, ketimpangan ekonomi juga menjadi sumber pengucilan. Menurut Sociology of Education Quarterly pada tahun 2023, 45% siswa dari keluarga kurang mampu merasa tidak diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Alasan mereka sederhana tetapi memilukan. Mereka tidak mampu membeli peralatan yang diperlukan seperti seragam, olahraga, atau alat musik. 38% siswa dari keluarga prasejahtera juga mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban bullying karena kondisi ekonomi mereka. Ejekan tentang pakaian yang lusuh atau perlengkapan sekolah yang usang seringkali menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari mereka. Terakhir, 32% siswa merasa kesulitan mengakses teknologi pembelajaran. Di era digital seperti sekarang, ini adalah bentuk diskriminasi yang semakin meluas, membuat siswa yang kurang mampu tertinggal lebih jauh dari teman-temannya. Diskriminasi di sekolah bukan hanya satu warna, tetapi memiliki banyak bentuk dan wajah. Setiap jenisnya menyentuh aspek kehidupan siswa yang berbeda, tetapi semuanya memiliki dampak yang sangat menyakitkan. Diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus, menurut Journal of Special Education pada tahun 2024, 52% siswa berkebutuhan khusus mengalami bullying. Seringkali mereka dijadikan sasaran karena dianggap berbeda atau aneh. Lebih dari itu, 47% dari mereka melaporkan bahwa mereka menghadapi hambatan fisik dan sosial dalam mengakses fasilitas sekolah. Misalnya, ruang kelas yang tidak ramah bagi siswa dengan disabilitas, atau minimnya alat bantu belajar yang sesuai kebutuhan mereka. Akibatnya, 43% siswa berkebutuhan khusus merasa dikucilkan dari kegiatan sosial dan akademik. Siswa dari kelompok minoritas etnis seringkali harus menghadapi diskriminasi yang sistematis. Menurut penelitian, 35% siswa minoritas mengalami diskriminasi verbal, seperti ejekan rasis atau julukan yang merendahkan. Selain itu, 28% dari mereka merasa diabaikan dalam kelompok sosial, sementara 22% merasa diperlakukan tidak adil, baik dalam penilaian akademik maupun perlakuan sehari-hari.
Dampak diskriminasi tidak hanya terlihat pada performa akademik siswa, tapi juga merasuk ke dalam mental dan emosi mereka. Penelitian dari Educational Research Review 2023 menunjukkan bahwa siswa yang mengalami diskriminasi cenderung mengalami penurunan nilai akademik sebesar 0,5 hingga 1,2 poin. Hal ini bukan hanya karena mereka kehilangan semangat, tetapi juga karena mereka merasa lingkungan sekolah tidak mendukung mereka untuk berkembang. Ketidakhadiran juga menjadi masalah besar. Angka ketidakhadiran meningkat hingga 30% karena siswa merasa takut atau tidak nyaman berada di sekolah. Di dalam kelas, partisipasi menurun hingga 45% karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara atau terlibat. Dari sisi psikologis, dampaknya jauh lebih serius. Menurut Journal of School Psychology tahun 2024, 65% siswa yang mengalami diskriminasi menunjukkan gejala depresi seperti kehilangan motivasi atau merasa tidak berharga. 58% siswa menderita kecemasan yang membuat mereka takut untuk berinteraksi atau mencoba hal baru. 48% siswa mengalami trauma yang dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka di masa depan. Perubahan tidak akan terjadi tanpa tindakan nyata. Untuk itu, bagi siswa jangan takut untuk melaporkan kasus diskriminasi. Jadilah teman yang peduli bagi siapapun yang merasa tersisih. Bagi sekolah, terapkan kebijakan anti-diskriminasi yang tegas. Pastikan pelatihan rutin dan evaluasi berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Seperti kata Educational Reform Journal tahun 2024, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif membutuhkan komitmen, konsistensi, dan evaluasi. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan langkah kecil seperti menyapa teman yang tampak sendirian atau menghentikan candaan yang menyakitkan. Sekolah adalah tempat untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi, dan itu hanya mungkin jika setiap siswa merasa diterima. Yuk kita mulai perubahan dari sekarang.